Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bang Sordes. Kejadian 2 kedua, jadi kertas suara itu dikasih sama pemilih karena merangkap dua. Jadi merangkap dua. kertas suara itu dibawa oleh si pemilih ke dalam bilik suara, kemudian ternyata merangkap dua. Merangkap dua sebelum masuk ke dalam. Kemudian dikembalikan lagi itu ya. Dikembalikan lagi itu. Oke, kali ini channel Bang Sordes akan berbagi sebuah informasi terkait seputar Pilkades yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2021 pada hari Minggu kemarin. Tepatnya di Desa Panacaran, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Informasi yang didapat bahwa adanya surat suara yang tercecer jatuh di tempat pemungutan suara di TPS 04. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan bagi beberapa warga, khususnya di wilayah di mana TPS itu berada. Pertanyaannya, kenapa bisa tercecer? Untuk itu, Bang Sordes mencoba mendatangi kediaman Ketua Panitia 04 di Kampung Ciwalang, Desa Panacaran, Kecamatan Munjul. Dan begini hasil wawancara Bang Sordes dengan Ketua Panitia Penyelenggara Pilkades di TPS 04. Selamat sore. Selamat sore. Jadi perkenalkan, saya dari media Sorot Desa, Pak Sanu. Nah, kebetulan Pak Sanu ini kan sebagai ketua TPS, ketua panitia TPS 4 ya, di Pilkades Desa Panacaran. Jadi kemarin itu ada informasi Pak Sanu terkait dengan adanya surat suara yang tercecer jatuh di bilik suara, kan ya. Ini informasi yang didapat oleh tim media Sorot Desa. Nah, sebagai ketua panitia penyelenggara daripada Pilkades Desa Panacaran di TPS 4, mohon sedikit penjelasannya terkait itu, Pak Sanu. Itu Pak, masalah tercecernya kertas suara. Jadi itu seolah-olah keteledoran panitia, ya. Siap. Jadi pada akhirnya kertas suara itu tidak berubah, ya. Jadi tidak berubah baik jumlahnya maupun Tim si penyoblos yang datang gitu kan. iya. Jadi antara jumlah surat suara dengan jumlah yang akan mencoblos, ya kan, totalnya dipotong dengan yang tidak hadir, Iya. maka sisanya pas. Ya, siap. Jadi itu kan tidak ada lebih ataupun kurang ya. Iya, Jadi itu keteledoran daripada panitia. Jadi kertas suara itu kan merangkap, ya, merangkap. Jadi pas mengasihnya itu panitia, jadi kemungkinan tidak dibukakan dulu, ya. Jadi memang situasi pada waktu itu tidak dibuka ya, semuanya tidak dibuka. Iya, Sebelum terjadi itu, iya, memang tidak dibuka, langsung dikasih, langsung dikasih. kemudian dibawa. Iya. Ya mungkin menurut Ketua Panitia TPS 4 bahwa itu
merangkap 2, ya merangkap jatuh 1. jatuh 1. Nah sementara yang milihnya itu ya, jadi tidak tahu bahwa kertas suara itu 2. Nah, jadi kalau ada isu bilang, oh ini mana satu lagi surat suara saya, itu isu ya, Bohong gitu. bohong ya. Iya, siap. Oke, tidak ada itu ya. Iya, tidak ada. Jadi apa namanya, terus memang tidak ada instruksi Mas Anu, tidak ada instruksi bahwa ketua panitia diberikan pelatihan atau instruksi ketika memang si apa namanya calon pencoblos ini ketika mau masuk itu membuka kertas suara dulu, tidak ada instruksi itu, sehingga sebelum terjadi itu Pak Sanu membiarkan itu untuk dikasih secara berlipat gitu kan, melipat gitu ya, tidak dibuka dulu. Emang seperti tidak ada instruksi untuk anjuran itu Pak Sanu? Jadi masalah instruksi itu ya, itu kan cukup sama panitia dulu ya, waktu dibina oleh KPPS. Jadi cara seperti itu ya. Jadi misalkan sebelum pelaksanaannya kertas suara itu dibuka dulu, bukan dibuka, dihitung dulu ya, bahkan kalau bisa dibuka dulu takut ada yang coblos. Nah masalah itu dilaksanakan sama panitia, dilaksanakan, dihitung dulu, dihitung dulu. Nah ini udah, jadi disaksikan oleh saksi, diberitahu. Nah, udah gitu langsung dikasih, jadi seolah-olah jadi tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah Tidak lagi, masalah. karena sudah dicek dari awal, sudah Iya. dicek, Sudah dicek. disaksikan oleh saksi kedua belah pihak. Bahkan dijelaskan jumlah DPT di TPS Semarang itu 496 ditambah 5% berarti kan 23. Ya. Nah, jumlahnya berarti 500 berapa itu? Ya. Nah, setelah itu akhir penghitungan disinkronkan lagi antara jumlah DPT dengan daftar hadir dengan yang ada di kotak suara itu pas, tidak ada Gejrot, tidak ada selisih ya. kecuali misalkan ada temuan 1 lebih gejrot. Nah itu kan Iya. gimana ya? Iya. Itu kronologis awal kotak suara datang itu di mana sih itu? Apa memang kotak suara selama ini di mana sebelum Ya, pelaksanaan? sebelumnya kan di PPS ya, Iya. di PPS di sekretariat. Nah, semalam kemudian langsung seluruh ketua panitia dan anggota harus mengambil ya, langsung diambil di awal, dibawa ke sini. Ke Cuman TPS. tempatnya di ketua PPS Pak Sukma, Siap. soalnya jauh ke sini. Iya. Siap. Jadi anggota saya tuh di Oke. Jadi ini dengan adanya kejadian ini sebagai ketua panitia apa nih yang disampaikan? Ini kan tadi sudah menjelaskan bahwa Pak Sanu ini adalah keteledoran daripada panitia penyelenggara, khususnya ketua lah sebagai penanggung jawab. Gimana ini coba? Nah, saya sebagai ketua panitia PPS ya, 04, jadi mohon minta maaf gitu kepada masyarakat ya, nah, karena kesalahpahaman ya, diantaranya. Jadi masalah kertas berceceran itu ya kemungkinan jadi keteledoran panitia. Jadi, kalau untuk misalkan untuk gimana ya, untuk niat memenangkan buruk lah ya. gitu. Jadi Memenangkan salah tidak ada, satu calon tidak ada ya. tidak ada sedikit pun Tidak gitu. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Pak Sanu. Oke. Baik. Ya. Baik, begitulah klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua Panitia TPS 04 dalam Pilkades Desa Panansaran. Semoga klarifikasi ini menjadi jawaban buat kita semua. Informasi dari desa untuk Indonesia Maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.